Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai sejarah singkat dari PT Kereta Api Indonesia. PT Kereta Api Indonesia atau KAI didirikan pada tanggal 28 September 1945. Awalnya dengan nama Jawatan Kereta Api Republik Indonesia. Setelah kemerdekaan Indonesia, sebelumnya layanan kereta api Indonesia dikelola oleh perusahaan Belanda. Lalu seringnya dengan waktu, nama dan struktur perusahaan berubah beberapa kali menjadi eh, perusahaan kereta api pada tahun 1950-an, kemudian pada perusahaan Jawatan Kereta Api pada tahun 1971 dan perusahaan umum kereta api pada tahun 1990 sampai akhirnya pada tahun 1998 perusahaan ini bertransformasi menjadi PT Kereta Api Indonesia bersama dengan fokus dan modernisasi layanan peningkatan kualitas transportasi Republik Indonesia. Lalu di sini ada visi, misi, dan tujuan dari PT Kereta Api Indonesia. Visinya yaitu menyediakan jasa perkeretaapian terbaik dan fokus pada layanan pelanggan dan memenuhi harapan stakeholder. Lalu dari misinya yaitu menyelenggarakan bisnis perkeretaapian dan bisnis usaha yang menunjang melalui praktik bisnis dan model organisasi terbaik untuk memberikan nilai tambah yang tinggi bagi stakeholder dan kelestarian lingkungan berdasarkan 4 pilar utama yaitu keselamatan, ketepatan waktu, pelayanan, dan kenyamanan. Lalu dari tujuan dari KAI yaitu menyediakan layanan transportasi kereta api yang aman, nyaman, dan tepat waktu bagi penumpang dan barang, serta berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur transportasi nasional. Struktur organisasi PT KAI. PT Kereta Api Indonesia mempunyai struktur perusahaan yang terdiri dari beberapa divisi yang secara khusus tersusun dari berbagai bagian dan daerah pengoperasiannya. Penganggaran dan keuangan. PT Kereta Api setiap awal bulan selalu membuat RKAD yang dilakukan oleh setiap divisi PT Kereta Api di mana hal tersebut dilakukan untuk menguraikan pengeluaran-pengeluaran yang akan dilakukan. Kemudian setiap divisi tersebut meminta NPD atau nota permintaan dana kepada divisi keuangan. Pada akhir bulan, setiap divisi mengevaluasi kembali RKAD dan melaporkannya ke bagian A61. Adapun prosedur yang dilakukan untuk penyusunan anggaran yaitu 1. Usulan anggaran daerah berdasarkan realisasi periode tahun lalu dan periode tahun yang akan datang. Yang kedua, penilaian anggaran daerah oleh kantor pusat. Anggaran yang diterima kantor pusat di daerah biasanya belum mempertimbangkan corporate plan adanya keterbatasan dana dalam DIP atau daftar isian proyek, serta sasaran perusahaan secara keseluruhan dan kebijaksanaan pimpinan puncak dalam rangka menghadapi tahun yang akan datang. Dan yang terakhir atau yang ketiga, proses penyusunan RKAD, penyusunan rencana kerja anggaran didasarkan pada yang pertama, usulan-usulan daerah, yang kedua, rencana-rencana yang digunakan dalam Corporate Plan 13, yang ketiga, kemungkinan tersedianya KA dari sumber-sumber yang terdapat pada perusahaan, dan yang terakhir, sasaran serta kebijaksanaan pimpinan puncak dalam menghadapi periode tahun yang akan datang. Selanjutnya di sini saya akan membahas perencanaan strategis dan operasional. PT KAI melaksanakan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi perusahaan mereka. Hal ini termasuk target pendapatan dan efisiensi biaya, keselamatan layanan, keselamatan waktu, dan ketepatan waktu. Persiapan kereta api, infrastruktur kehandalan, implementasi berkelanjutan dari proses peningkatan kualitas, dan juga ada tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Lalu mengimplementasi program menjaga warisan budaya dan kelestarian lingkungan, lalu dengan mengoptimalkan sumber daya perusahaan dengan mengelola operasional kereta api dan juga menjaga keamanan dan ketertiban pada perusahaan. Lalu selanjutnya ada pelaksanaan dan pengukuran kinerja. Perusahaan PT KAI menggunakan
Yang pertama ada Key Performance Indicator atau KPIs untuk mengukur kinerja operasional perusahaan mereka. Yang kedua ada Sistem Informasi Manajemen untuk memantau secara real time. Yang ketiga ada audit internal untuk mengevaluasi proses operasional. Yang keempat ada melakukan pelatihan karyawan untuk meningkatkan kinerja. Yang terakhir ada monitoring dan evaluasi rutin. Lalu di sini ada pengawasan dan evaluasi kerja. Salah satu perusahaan yang melakukan fungsi pengawasan adalah perusahaan BUMN yang bergerak dalam penyediaan jasa transportasi, yaitu PT Kereta Api Indonesia Persero. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, peran pemerintah dan penyelenggara perkereta-apian perlu diterlibatkan pada pembinaan dan meliputi penentu kebijakan, peraturan, pengendalian, dan pengawasan. Semua organisasi, baik swasta dan pemerintah, pasti memerlukan sebuah manajemen, tidak terkecuali PT Kereta Api Indonesia juga. Kinerja di PT Kereta Api digunakan sebagai dasar untuk pengendalian. Pengendalian ini berupa pada penyimpangan dari pelaksanaan anggaran dan penjelasan mengenai penyimpangan tersebut, sehingga dapat dilakukan tindakan perbaikan berupa perbaikan pelaksanaan, perbaikan anggaran, perbaikan program, atau perumusan. Kembali strategi dirancang untuk mencapai tujuan perusahaan. Selain itu, evaluasi kinerja di PT Kereta Api bisa dilihat dari adanya prestasi kerja yang mencakup kepada efisiensi dan efektif tidaknya pertanggungjawaban menjalankan tugas yang menjadi tanggung jawab. Perbandingan kondisi dan teori. Kondisi pertama, PT KAI menghadapi tantangan dalam transportasi nasional. Yang kedua, perlu pembinaan, kebijakan, pengaturan, dan pengawasan yang intensif. Selanjutnya ada teori. Yang pertama, evaluasi kinerja untuk pengendalian dan perbaikan. Yang kedua, fokus pada efisiensi, efektivitas, dan motivasi kerja manajer.